Salah satu buku yang pernah ditulis oleh seorang bernama Rick Warren, dalam buku yang berjudul The Purpose Driven Life, Rick Warren pernah menuliskan bahwa hidup kita itu seperti daerah ranjau di dalam medan pertempuran. Artinya, seorang prajurit yang bertempur di dalam medan pertempuran, dia harus sangat memperhatikan langkah kakinya. Karena jika dia salah melangkah, boom, kehancuran yang dia terima. Begitupun dengan kehidupan kita secara nyata, harus hati-hati di dalam kehidupan ini. Dalam setiap langkah kaki kita, dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Karena jika kita salah melangkah di dalam kehidupan ini, bukan cuma penyesalan yang kita terima, tetapi juga kehancuran hidup yang akan kita alami. Bukankah di dalam kehidupan kita ini terlalu banyak pilihan-pilihan? Waktu kita bersekolah, kita mau sekolah di mana? Kita mau ambil jurusan apa? Kita mau kuliah di mana? Kita mau ambil jurusan apa? Kita mau bekerja atau mau berbisnis? Kalau bekerja, kita mau bekerja di mana? Bekerja apa? Kalau kita mau berbisnis, kita mau berbisnis apa? Di mana? Dan pada akhirnya, saat kita mau mengakhiri masa lajang kita harus menikah, kita pun harus memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidup kita. Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan di dalam kehidupan ini. Dan ternyata faktanya menunjukkan ada begitu banyak orang yang hidup di dalam penyesalan. Bahkan ada sebagian orang yang mengakhiri kehidupannya oleh karena sudah tidak lagi merasa sanggup untuk melanjutkan kehidupannya itu. Karena salah dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini adalah, yang pertama, apa yang sering kali membuat kita salah di dalam mengambil keputusan dalam hidup ini? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya ketika kita menjalani kehidupan ini kembali atau melanjutkan kehidupan ini kembali, kita tidak lagi salah di dalam mengambil keputusan. Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima sampai 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang sering kali membuat kita salah di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini adalah kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita terlalu mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan pengertian kita sendiri. Dan selain itu, ukuran yang lazim yang sering kita pakai dalam mengambil setiap keputusan-keputusan kita adalah atas dasar rasa suka tidak suka. Karena kita suka, maka kita menghalalkan berbagai macam cara, bukan? Walaupun kadang kita tahu bahwa itu salah, tetapi karena kita suka, kita menyenanginya, maka keputusan itu yang kita ambil. Kita tidak lagi peduli kepada kebenaran, tidak peduli kepada himbauan-himbauan, tidak peduli kepada aturan-aturan dan nasihat-nasihat. Karena ukuran kebenaran yang kita pakai adalah diri kita sendiri. Karena kita merasa kuat, karena kita merasa pintar, karena kita merasa berpengalaman. Inilah salah satu penyebab kenapa kita gagal di dalam kehidupan ini. Salah di dalam mengambil pertimbangan, salah di dalam mengambil keputusan yang pada akhirnya membawa kita kepada dosa di hadapan Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk melanjutkan kehidupan kita agar kita tidak lagi kembali ke dalam lubang yang sama, dalam kejahatan yang sama, dan dalam kesalahan yang sama? Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apa artinya? Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita, apa yang kita lakukan, kita akui Dia, yang artinya kita selalu melibatkan Dia di dalam segala aktivitas kita. Bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pilih. Apabila kita mengakui Dia, artinya melibatkan Dia di dalam segala tingkah laku kita, perbuatan kita, di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Dia akan meluruskan jalan kita. Artinya, Dia akan membimbing kita
memberikan kita hikmat, memberikan kita pengetahuan, dan memberikan kita pengertian, yang pada akhirnya membuat derap langkah kita selaras dengan derap langkah kakinya Tuhan. Artinya, apa yang kita lakukan selaras dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, mari kita belajar untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita semata, pengertian kita semata, dan berbalik kepada bagaimana kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, mengandalkan hikmat, mengandalkan pengertian yang datangnya dari Tuhan semata. Dan percayalah, ketika apa yang kita lakukan dan kerjakan di dalam segala aspek kehidupan kita, jika itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan senantiasa berujung dengan berkat-berkat yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Salam kasih, salam damai buat kita semua.